Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini akan memberikan materi mengenai menggambar ragam hias. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu ingatkan mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan. Untuk pelajaran seni budaya itu ada tugas yaitu bernyanyi secara unisono yang disampaikan materinya minggu yang lalu. Yang ngumpul itu baru beberapa. Kalau kalian kesulitan lewat classroom, bisa dikirim lewat WA saja, agar supaya cepat. Dan kalau kalian mengirimkan tugas dengan cepat, berarti sudah membantu Ibu Guru dalam mengolah nilai. Nah, itu saja pesan Ibu, kemudian langsung ke materi. Materi bab 2 ini menggambar ragam hias. Ini termasuk ke dalam kategori seni rupa. Kalau di awal dulu menggambar flora fauna ya, menggambar flora fauna, nah sekarang kita akan menggambar gubahan dari flora dan fauna. Nah, gubahan dari flora dan fauna itu disebut dengan gambar ragam hias. Jadi yang digubah, yang bisa digubah itu tidak hanya lagu. Kalau lagu itu biasanya digubah atau istilahnya diaransemen ya, dirubah. Nah, di sini objek gambar pun bisa dirubah atau digubah. Nah, digubah menjadi gambar ragam hias. Langsung saja kita mulai materinya ya. Kompetensi dasar yang akan nanti disampaikan itu 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Sementara tujuan pembelajarannya dari pengetahuan itu yang pertama yaitu mengidentifikasi keanekaragaman ragam hias di Indonesia. Ya. Jadi di Indonesia itu kaya sekali dengan ragam hias. Tiap daerah itu memiliki ragam hias dengan ciri khasnya tersendiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Jadi dari tiap daerah tadi ya, ragam hias tiap daerah tadi memiliki keunikan tersendiri. Sehingga masing-masing daerah itu memiliki ciri khas tersendiri. Untuk keterampilannya, kompetensi dasarnya yaitu menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Jadi nanti kalian akan praktek. Makanya tujuan pembelajarannya di sini yang ketiga yaitu mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometrik dalam bentuk gambar. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil gambar ragam hias secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau kalian disuruh menceritakan gambar ragam hias yang kalian buat, baik secara lisan ataupun tertulis itu bisa menceritakan. Nah itu kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Sebelum kita lebih lanjut berbicara mengenai ragam hias, coba kalian simak dulu gambar berikut. Nah, di sini ada gambar meja yang hiasannya dengan teknik ukir. Nah, dalam teknik ukir itu yang diukir yaitu ragam hias atau hiasannya. Kemudian ada dari anyaman, ini enggak asing lagi ya bagi kalian. Ini merupakan karya khas dari suku Dayak yaitu Anjat. Nah, di sini pun itu ada ragam hiasnya. Kemudian ini ada guci. Dalam guci atau vas bunga ini pun ada ragam hiasnya.
Ya, dihiasi dengan ragam hias. Kemudian ragam hias juga bisa diterapkan pada tenun. Hasil tenunan ya. Ini hasil tenunan ini dibuat menggunakan teknik tenun tanpa mesin ya. Karena teknik tenun itu ada yang menggunakan mesin, ada juga yang tanpa mesin. Kalau ini itu dibuat dengan yang tanpa mesin. Nah, di dalam tenunan ini juga ada ragam hiasnya, ada hiasannya. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat ini juga ada hiasannya atau ada ragam hiasnya. Kemudian ada rumah adat. Rumah adat ini juga dihiasi dengan ragam hias. Nah, semua yang ada pada gambar ini disebut dengan ragam hias. Jadi ragam hias itu ya tiap daerah nanti akan berbeda-beda. Nah, ini aja ya, yang dari sini aja bisa dilihat. Motifnya yang untuk meja, motif yang untuk anyaman, motif yang untuk guci, motif yang untuk tenun, motif yang untuk pakaian, motif yang untuk rumah, itu sudah berbeda-beda. Ini semua ragam hias. Kemudian kita ke pengertian ragam hias. Setelah kalian tadi melihat ya ragam hias itu seperti apa, sekarang ke pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga dengan istilah ornamen. Ornamen ini berasal dari bahasa Latin, dari kata ornare, yang berarti menghias. Ornamen juga berarti dekorasi atau hiasan. Jadi kalau gambar itu difungsikan untuk menghias, digunakan untuk menghias suatu benda, itu disebut dengan gambar ragam hias atau ornamen. Seperti tadi anak-anak di gambar tadi sudah dilihatkan ya, bahwa benda-benda itu dihiasi. Nah, hiasan untuk benda itu disebut dengan ornamen atau ragam hias. Sehingga pengertian ragam hias di sini yaitu berbagai gambar bentuk hias. Jadi berbagai gambar bentuk hias, ya gambar ya di sini salah nih. Atau motif yang biasanya dibuat secara berulang-ulang dan memiliki pola tertentu, sehingga mengisi seluruh area kosong pada bidang yang dihiasi. Jadi konsep dari gambar ragam hias itu merupakan motif yang dibuat secara berulang. Nah, perulangannya itu memiliki pola tertentu. Ada perulangan yang secara teratur, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Ada perulangan yang secara tidak teratur. Jadi konsep dari gambar ragam hias itu merupakan perulangan dari motif. Jadi kalau kalian sudah punya motif satu ya, nanti bisa dijadikan ragam hias dengan cara diulang-ulang dengan pola tertentu. Itu pengertian dari ragam hias atau ornamen. Kemudian fungsi ragam hias. Fungsi utama ragam hias yaitu untuk menambah nilai estetis atau keindahan pada suatu benda ataupun bidang. Jadi bisa untuk menambah nilai estetis atau keindahan pada suatu benda ataupun bidang. Dari contoh gambar yang tadi pertama ditayangkan ya, kenapa meja kok harus dihias dengan ukir-ukiran. Meja tanpa diukir pun bisa digunakan untuk tempat menaruh sesuatu. Tapi kenapa harus diukir? Agar supaya memiliki nilai estetis atau keindahan. Kemudian tadi ada guci. Ya. Guci tadi kenapa harus juga diberi hiasan, dilukis atau dihiasi dengan ragam hias agar supaya menambah nilai estetis atau keindahan. Karena kalau benda itu keindahannya lebih, ya, nanti akan juga meningkatkan nilai ekonomis dari benda tersebut.
Jadi kalau benda itu polos, nilai ekonomisnya nanti akan lebih rendah dibanding benda yang dihiasi. Benda yang dihiasi, nilai ekonomisnya akan lebih tinggi. Meja yang diukir dengan meja yang tidak diukir, harganya akan lebih mahal yang diukir. Nah, itu nilai ekonomisnya akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ragam hias dapat digunakan sebagai identitas atau ciri khas suatu daerah. Tadi sudah dikatakan ya bahwa ragam hias di Indonesia itu banyak sekali karena tiap daerah itu memiliki ragam hias yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda objek yang digambar, bisa juga berbeda cara menggambarnya atau cara menggayakannya. Misalnya ya, kalian kalau sekolah itu ada baju batik Kalimantan, batik Samarinda atau Kaltim. Ya. Kalau orang melihat baju kalian dengan motif batik khasnya Kalimantan, orang akan bisa langsung menebak, oh itu motif Kalimantan Timur. Yang digambar apa di situ? Bisa berupa tumbuhan. Tumbuhan yang menjalar atau yang sulur ya. Apakah daerah lain tidak menggunakan motif tumbuhan sulur? Pakai. Daerah lain juga pakai menggunakan motif tumbuhan sulur. Tapi cara menggambarkannya, cara menggayakannya itu berbeda. Jadi perbedaan ragam hias daerah satu dengan yang lain itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, karena perbedaan dari masing-masing daerah itu, ragam hias bisa dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Jadi kalau kalian melihat gambar ragam hias, kadang bisa langsung mengenali karena ada ciri khasnya tersendiri. Kemudian fungsi lain sebagai simbol atau memiliki fungsi simbolis, terutama pada ragam hias yang bersifat tradisional. Jadi ada beberapa motif ragam hias tradisional itu yang di dalamnya mengandung makna simbolis. Jadi ada makna simbolisnya. Maka dari itu berkaitan dengan makna simbolis, ragam hias tradisional itu bisa digunakan sebagai sarana ritual atau untuk kepercayaan. Apalagi zaman dulu ya, zaman nenek moyang dulu yang belum mengenal agama itu masih menganut kepercayaan ya, banyak yang menganut kepercayaan. Nah, dalam proses ritualnya itu banyak sekali menggunakan ragam hias. Bisa juga dijadikan sebagai penghormatan pada leluhur. Contohnya kalau di Kalimantan Timur itu ada patung Dayak. Patung Dayak itu dijadikan sebagai media penghormatan pada leluhur, pada nenek moyang ya. Itu kaitannya dengan makna simbolis ya. Kemudian dijadikan sebagai lambang status sosial. Karena motif tersebut mengandung makna simbolis, ada juga sebagian motif tradisional itu yang dijadikan sebagai lambang status sosial. Contohnya batik ya. Batik itu ada motif tertentu yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat biasa, hanya digunakan oleh masyarakat kalangan atas. Nah, berarti itu ragam hias itu difungsikan sebagai lambang status sosial, ada kaitannya dengan status sosial. Nah, tiga ini yang berkaitan dengan fungsi simbolis. Apakah sekarang masih ada? Ya masih ada, hanya saja karena sekarang sudah berkembang tentang agama yang bersifat ini tadi simbolis ya, fungsi yang bersifat simbolis itu semakin terkikis. Masih ada tapi prosentasenya itu lebih kecil karena masih ada beberapa yang masih percaya tentang ritual ya, tentang leluhur dan sebagainya. Jadi ini fungsi ragam hias.
Sehingga dari tiga ini ya, tiga fungsi ragam hias ini, kalau disimpulkan itu ada ragam hias yang untuk fungsi praktis, seperti perabot rumah tangga ya, itu untuk fungsi praktis, meja, kursi, almari yang diukir ya, dan sebagainya. Ada fungsi estetis atau keindahan, itu ragam hias yang dinikmati keindahannya. Dan yang ketiga yaitu fungsi simbol ataupun fungsi untuk sarana ritual. Ini fungsi ragam hias. Kemudian kita lanjut ke perbedaan ragam hias di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ragam hias di Indonesia itu antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Nah, ada tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan ragam hias di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam. Indonesia itu alamnya beraneka macam, ya, lingkungan alamnya beraneka macam. Ada masyarakat yang hidup di sini, ada di gambar ini, masyarakat yang hidup di pesisir, di pantai, ada masyarakat yang masih hidup di pedalaman atau di hutan, ada masyarakat yang hidup di perkotaan, ada masyarakat yang hidup di pegunungan dan sebagainya. Nah, lingkungan alam itu bisa mempengaruhi perbedaan ragam hias. Misalnya ya, orang yang hidup di pesisir, hari-hari dia hanya melihat perahu, ya, melihat karang, melihat ikan, dan sebagainya. Sehingga bukan tidak mungkin masyarakat daerah pesisir itu banyak yang menggambarkan ragam hias dengan motif karang, motif kapal, ya, misalnya motif ikan, dan sebagainya. Berbeda dengan yang hidup di hutan, masyarakat yang hidup di hutan. Jadi masyarakat yang hidup di hutan itu yang dilihat hanya binatang-binatang buas, tumbuhan yang menjalar ke sana ke sini, sehingga bukan tidak mungkin yang dia gambarkan juga tumbuhan-tumbuhan, motif hewan atau binatang. Yaitu contoh faktor lingkungan alam yang bisa mempengaruhi ragam hias. Kemudian yang kedua yaitu faktor flora fauna yang berada di setiap daerah. Ini dulu sudah dibahas dulu pada waktu menggambar flora fauna ya. Jadi flora fauna yang ada di daerah itu bisa mempengaruhi pembuatan ragam hias. Contohnya kalau di Kalimantan Timur, faunanya itu ada burung enggang. Makanya di Kalimantan Timur itu motif burung enggang itu sudah tidak asing lagi ya. Banyak dijumpai di baik di kain ya, baik di depan rumah ya, dan sebagainya. Karena masyarakat Kalimantan Timur itu menganggap burung enggang itu sebagai penjelmaan dewa. Dewa yang turun dari langit sehingga sangat dihormati. Biasanya fauna-fauna ya, fauna-fauna yang diangkat dijadikan sebagai ragam hias itu fauna-fauna yang dianggap dianggap kalau enggak ini ya, kalau enggak karena keberadaannya sebagai dewa misalnya, juga fauna tersebut itu fauna-fauna khasnya dari daerah tersebut. Misalnya kalau di Lampung itu banyak dijumpai motif fauna berbentuk gajah. Kalau di Irian di Papua itu bentuk burung cendrawasih dan sebagainya. Di Jawa itu bentuk burung Garuda. Karena binatang-binatang tersebut selain langka juga dianggap memiliki kekuatan. Kemudian untuk yang flora, flora itu bisa berupa bunga. Misalnya di sini bunga teratai. Bunga teratai ini contoh ragam hiasnya di sini. Ini berada di Candi Buddha ya, karena bunga teratai itu
sangat dihormati di agama Buddha. Kemudian ini ada flora juga, ini daun kluwih. Atau kalau di sini orang mengatakan kundur. Daun kluwih ini kalau di Jawa ini juga dianggap memiliki kekuatan ya. Nah di sini juga digambarkan ini motif daun kluwih. Ini untuk flora faunanya. Jadi flora fauna yang ada di daerah itu bisa mempengaruhi terciptanya ragam hias daerah. Kemudian yang ketiga yaitu faktor budaya masing-masing daerah. Masing-masing daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Misalnya ya tentang pakaiannya ya, pakaian daerah, tentang rumah daerah, tentang kesenian daerah. Nah, di dalamnya itu banyak sekali termuat ragam hias. Contohnya di sini ada pakaian daerah ya, pakaian pengantin daerah ya. Prosesi atau pelaksanaan pengantin itu merupakan budaya dari daerah masing-masing ya, antara satu dengan yang lain berbeda. Di sini pakaiannya pun juga berbeda. Pada pakaian ini di dalamnya juga terkandung ragam hias. Kemudian yang kedua di sini kesenian. Ini kesenian dari Bali. Kalian bisa lihat di sini topengnya ya. Topengnya itu banyak ragam hiasnya. Pakaiannya itu juga ada ragam hiasnya. Ini juga merupakan seni budaya. Jadi budaya itu tidak hanya menyangkut seni ya, tapi juga yang lainnya ya. Menyangkut yang lainnya seperti kepercayaan, budaya dan sebagainya. Bukan budaya, adat istiadat dan sebagainya. Nah, ini tiga hal yang mempengaruhi perbedaan ragam hias di Indonesia. Jadi yang pertama, ragam hias di Indonesia berbeda itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam. Lingkungan di mana masyarakat itu tinggal, itu bisa mempengaruhi bentuk ragam hiasnya. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor flora dan fauna yang berbeda di setiap daerah. Flora dan fauna yang diangkat menjadi ragam hias, itu biasanya flora fauna yang dianggap memiliki kekuatan atau kehebatan. Kemudian yang ketiga, faktor budaya masing-masing daerah itu juga bisa mempengaruhi perbedaan ragam hias di Indonesia. Kemudian lanjut, jenis ragam hias. Yang pertama yaitu ragam hias flora atau vegetal. Yang dimaksud ragam hias flora yaitu motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk tumbuhan yang digayakan. Jadi tadi dikembangkan atau digayakan. Seperti bentuk sulur. Bentuk sulur itu batang yang menjalar-jalar ya. Seperti pohon sirih itu termasuk bentuk-bentuk sulur. Ya. Bunga, daun. Jadi bisa mengembangkan bentuk bunganya, bentuk daunnya, bentuk sulurnya, bahkan bisa gabungannya. Jadi gabungannya itu berarti ragam hias flora itu ya ada sulurnya, ada bunganya, ada daunnya. Nah ini contohnya ya, contoh ragam hias flora. Nah di situ penggayaannya, ya, penggayaannya itu dengan lebih banyak ke stilasi. Penggayaannya. Kemudian yang ini juga bentuk ragam hias flora. Jadi nanti kalian bisa membuat dengan penggayaan yang berbeda lagi. Ya. Atau mengubah bentuk flora yang berbeda lagi dengan cara digayakan. Kemudian yang kedua yaitu ragam hias fauna atau animal. Yaitu motif hias yang dikembangkan dari bentuk hewan atau binatang yang digayakan. Jadi hewan atau binatang itu sudah tidak bentuk aslinya lagi, tapi sudah digayakan. Baik nanti penggayaannya secara berlebih-lebihan ataupun penggayaannya secara sederhana.
Yang jelas dari fauna atau hewan itu sudah digayakan atau sudah dirubah. Nih contohnya ya, burung ya. Burung ini sudah digambar dengan penggayaan. Sudah dikembangkan ya, digayakan ya. Kalau bentuk aslinya tidak seperti ini. Ini kalau aslinya termasuk burung merak ya. Dari mana? Karena dari itu di atas kepalanya itu ada itu ya bulu-bulunya ya. Kemudian ini juga bentuk fauna ikan. Bentuk ikan yang sudah digayakan. Jadi untuk fauna itu bisa fauna yang hidupnya di air, bisa juga fauna yang hidupnya di darat, bisa juga fauna yang hidupnya di udara. Nah, di sini yang Ibu kasih contoh yang di air sama yang di udara. Karena kalau yang di darat itu banyak sekali. Ya. Fauna yang di darat seperti gajah, ya, naga atau ular. Ya. Ada juga yang membuat ragam hias dari motif naga atau ular. Kemudian yang ketiga yaitu ragam hias geometris, yaitu motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri yang digayakan, seperti garis, segitiga, lingkaran, persegi, dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu ya masih banyak lagi seperti belah ketupat, jajar genjang, dan sebagainya. Nah, motif geometris ini termasuk motif yang paling tua. Kenapa dikatakan paling tua? Karena motif geometris ini sudah ada sejak zaman prasejarah dulu. Jadi zaman nenek moyang dulu, zaman prasejarah, zaman batu, itu sudah membuat peralatan ya, peralatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya berupa kapak dan sebagainya. Nah, itu ada yang sudah dihiasi. Nah, hiasannya sederhana, yaitu hiasan atau ragam hias geometris. Ada yang berbentuk S, ada yang berbentuk T, yang berbentuk kayak huruf S, itu pilin ya, motif pilin. Jadi bentuk S yang melungker-lungker ya, ini sengaja nggak Ibu sampaikan ya. Kemudian ada yang bentuk T. Bentuk T itu meander, motif meander. Bentuk Z itu seperti huruf Z itu swastika. Nah, itu motif-motif yang terdahulu ya, motif swastika, motif meander, ya, motif pilin itu banyak sudah ditemukan di zaman nenek moyang dulu. Nah, ini contoh motif geometris. Kalau kita lihat dalam motif ini ada bentuk lingkarannya, ada bentuk segi empatnya di situ, ya, atau bentuk wajik. Ya, di situ. Nah, itu termasuk dalam kategori geometris. Kemudian yang kedua ini juga geometris. Ya. Yang pertama geometrisnya banyak menggunakan garis lengkung. Yang kedua bentuk geometrisnya menggunakan garis lurus. Jadi bedanya di sini yang pertama ini banyak menggunakan garis lengkung, yang kedua menggunakan garis lurus. Jadi dalam membuat motif geometris itu tidak selamanya menggunakan garis lurus, bisa juga menggunakan garis lengkung. Kemudian yang keempat yaitu ragam hias figuratif, yaitu motif hias yang dikembangkan dari bentuk manusia yang digayakan. Jadi bentuk manusia, tapi manusianya sudah nggak realis lagi, tapi sudah digayakan, sudah dirubah. Ya. Ini contohnya, ya. Seperti ini ya, kalau kalian ditanyai ini motif mana, pasti dengan melihat ciri-ciri yang ada di situ, kalian akan mengatakan itu motif dari Kalimantan. Nah, tadi dikatakan ya, tiap daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda. Makanya dengan perbedaan itu kalian bisa mengatakan bahwa ini motif Kalimantan. Kemudian yang ini, ya, yang ini juga motif manusia atau ragam hias figuratif.
Bedanya dari yang pertama dengan yang kedua ini, kalau yang pertama itu penggayaannya lebih rumit, kalau yang kedua itu penggayaannya lebih sederhana. Makanya nanti kalau kita bicarakan lebih lanjut, jenis penggayaan itu tidak hanya satu ya, ada yang dengan cara melebih-lebihkan, ada yang dengan cara menyederhanakan. Nah yang kedua ini kalau kalian ditanya bisa juga menjawab, ini dari Papua. Jadi motif atau ragam hias dari Papua. Yang pertama banyak menggunakan garis lengkung, yang kedua menggunakan garis lurus. Nah, dalam menggambarkan bentuk manusia, ini tidak harus bentuk manusia secara utuh, artinya ada kaki, ada badan, ada kepala, ya, ada tangan dan sebagainya. Motif yang hanya menampilkan bagian kepala dan setengah badan itu pun juga sudah masuk dalam kategori ragam hias figuratif. Jadi ragam hias figuratif itu yang paling utama itu bagian wajah dan bisa sampai ke bagian setengah badan. Itu sudah dikatakan sebagai motif figuratif atau ragam hias figuratif. Tidak ada ya ragam hias figuratif itu yang menampilkan bagian tangannya saja, tidak ada. Karena motif figuratif itu ditandai dengan wajah atau bagian kepala dan wajah. Lanjut, media menggambar ragam hias. Ini sudah media menggambar ini dulu sudah dibahas di bab 1 juga, jadi tidak usah terlalu dipanjang lebar, ini sini hanya mengingatkan saja ya. Dulu sudah banyak dijelaskan ya, banyak diberi gambar ya, kayak apa krayon, kayak apa cat air, kayak apa kuas dan sebagainya. Jadi di sini tinggal mengingatkan kembali, bahan yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Ini dulu sudah dijelaskan ya. Bidang gambar bisa berupa kertas, kain, kaca, papan atau triplek, tembok. Makanya ada tembok-tembok yang dihiasi dengan ragam hias. Kemudian bahan pewarnanya itu pensil gambar. Pensil gambar itu ya yang masih hanya hitam saja, bisa pakai 2B, 3B dan sebagainya. Kemudian pakai pensil warna, krayon, cat air, cat poster, tinta bak. Tinta bak itu harus dilengkapi dengan pena nanti dalam pembuatannya ya. Cat minyak. Kemudian alat menggambarnya, nah di sini kalau pada gambar ragam hias alat menggambarnya ada mistar, ada jangka. Selain yang sudah dijelaskan dulu ada kuas, ada palet. Kenapa nanti pada waktu menggambar ragam hias perlu mistar atau jangka? Karena pada ragam hias bentuk geometris itu ukurannya, bentuknya itu harus tepat. Makanya perlu dibantu dengan mistar dan jangka. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lanjut. Teknik menggambar ragam hias. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu teknik mistar. Teknik mistar yaitu menggambar ragam hias menggunakan alat bantu penggaris dan jangka. Nah, tadi yang sudah disebutkan di alat tadi ya. Karena untuk menggambar teknik mistar itu perlu alat bantu penggaris dan jangka. Penggaris atau mistar, makanya diberi nama teknik mistar. Nah, ini contohnya ya. Pada waktu kita akan menggambar ragam hias itu nanti ada yang diterapkan pada bentuk benda. Misalnya segi 8, ada ragam hias yang nanti diterapkan pada bentuk segi 5, ada ragam hias yang diterapkan pada bentuk segi 3. Nah itu ragam hiasnya atau gambarnya itu harus berbeda.
Gambar ragam hias untuk bentuk segitiga tidak akan cocok diterapkan di bentuk segi empat. Karena ragam hias itu harus dibuat sesuai dengan bidang gambarnya. Jadi ragam hias itu kecenderungannya menempati bidang gambar ya. Kalau bidang gambarnya segitiga, bentuk ragam hiasnya juga mengikuti bentuk segitiga. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, segi 8, segi 5, segi 3, itu agar supaya bentuknya itu beraturan, ukurannya tepat, itu dalam membuatnya harus dibantu dengan penggaris dan jangka. Jangka itu untuk membuat lingkaran. Mungkin dalam matematika nanti akan ada ya itu, bahwa segitiga itu tidak dibuat begitu saja, tapi diawali dengan membuat lingkaran. Nah, lingkaran itu dibuat dengan jangka, kemudian dibagi, dari lingkaran itu dibagi, sehingga terbentuk segitiga. Sama segi 8 misalnya dibuat dengan lingkaran dulu. Dari lingkaran itu nanti dibagi, akhirnya menjadi bentuk segi 8, dan seterusnya. Jadi bentuk utamanya lingkaran dulu. Nah, dari lingkaran ini dibuat dengan jangka, kemudian untuk membentuk segitiga, segi 5, segi 8, segi 6, itu dibantu dengan penggaris. Makanya dalam teknik mistar itu sangat diperlukan penggaris dan jangka. Nah, ini contoh ornamen mistarnya. Kalau kalian membuat ragam hias atau ornamen seperti ini tanpa penggaris, nah nanti hasilnya tidak akan bisa pas. Bentuknya akan bisa menceng ya, selisih. Garis saja kalau garisnya nggak tepat nanti bisa selisih. Makanya harus betul-betul ya ukurannya itu diperhatikan sehingga bisa terbentuk ornamen mistar seperti ini. Lurus ya, garis-garisnya lurus, bentuk-bentuknya pas di tengah dan sebagainya. Karena dibantu dengan penggaris dan jangka. Kemudian yang kedua yaitu teknik manual. Teknik manual yaitu menggambar ragam hias menggunakan goresan tangan secara langsung. Nah, seperti pada waktu kalian menggambar flora fauna. Pada waktu kalian menggambar flora fauna itu menggunakan goresan tangan secara langsung. Nah, ragam hias itu ada juga yang dibuat dengan menggunakan goresan tangan secara langsung. Nah, seperti ini contohnya ya. Dua-duanya, dua ragam hias ini dibuat dengan teknik manual. Tanpa dibantu dengan penggaris ataupun jangka. Hanya menggunakan goresan tangan secara langsung. Nah, ini dua teknik dalam menggambar ragam hias. Nanti kalau kalian akan menggambar, pilih tekniknya. Apakah mau teknik mistar ataukah teknik manual. Kalau memang teknik itu harusnya teknik mistar, jangan dibuat secara manual. Kemudian cara menggambarkan objek pada gambar ragam hias. Jadi ragam hias tadi dibuat dengan cara digubah atau dirubah atau digayakan. Dan ragam hias itu merupakan pengulangan pola. Jadi pola-pola itu diulang. Pengulangannya bagaimana? Nah, pengulangan itu dengan aturan tertentu. Aturan tertentu itu bisa menggunakan aturan secara teratur, bisa menggunakan aturan secara tidak teratur. Cara menggambarkan objek pada gambar ragam hias yang pertama yaitu dengan cara stilasi. Stilasi itu dari kata style, gaya. Sehingga yang dimaksud stilasi di sini yaitu penggayaan bentuk atau penggambaran dari bentuk alami menjadi bentuk ornamental atau hiasan. Jadi bentuk alami dirubah, digayakan sehingga menjadi bentuk ornamental atau hiasan. Kemudian bisa dijelaskan di sini, stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber. Jadi kalian bisa melihat dari sumber, artinya dari bentuk aslinya kalian lihat.
atau dengan melihat objek dari berbagai arah. Jadi bisa melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Jadi misalnya dari satu bentuk daun, ya, daun sirih. Nah, daun sirih itu penggayaannya tidak hanya dengan satu cara. Tidak hanya diperoleh satu bentuk penggayaan saja. Masing-masing orang nanti bisa menggayakan dengan bentuk yang berbeda. Tetapi tidak meninggalkan ciri khas dari bentuk aslinya. Sehingga kalau orang melihat tuh masih bisa mengenali, oh itu daun sirih misalnya. Itu yaitu stilasi. Jadi stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan yang dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Nah, contohnya di sini ini. Ini bentuk aslinya burung yang sedang terbang di dekat bunga. Nah, di sini dibuat ragam hias atau distilasi seperti ini. Kemudian bisa juga distilasi seperti yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini lebih sederhana, yang sebelah kanan itu sudah semakin rumit. Tapi dua-duanya ini termasuk ke stilasi. Kemudian ini dari berbagai bentuk ikan. Nah, di sini aslinya nggak Ibu tampilkan ya. Dari berbagai bentuk ikan tadi dibuat sket luarnya seperti ini. Kemudian penggayaan di dalamnya itu gambar yang paling kanan. Ini ya, ini sket luarnya, ini penggayaan di dalam badan ikan tersebut. Ini masuk stilasi. Kemudian yang kedua yaitu secara deformasi. Deformasi adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi suatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Jadi kalau yang stilasi tadi itu kesannya melebih-lebihkan, kalau yang deformasi itu kesannya sederhana. Nah, ini contohnya. Binatang aslinya ini. Kemudian setelah digayakan itu di bawah ini. Ya, kupu-kupu yang di bawah ini. Nah, itu deformasi. Lebih sederhana. Ya, penyederhanaan. Sehingga dalam menggambarkannya itu akan lebih mudah karena sederhana. Lanjut. Pola ragam hias. Nah, di sini juga perlu Ibu sampaikan ya. Tadi di awal sudah dikatakan ya, ragam hias itu merupakan pengulangan dari pola. Maka dari itu, pola ragam hias itu ada pola teratur. Pola teratur yaitu pengulangan pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan yang sama. Ya, contohnya ini, ya, yang termasuk pola teratur itu ada pola menyudut. Nah, ini pola menyudut. Ini teratur ya, letaknya ya harus di sudut sini, tidak boleh sembarangan. Ya. Pola sentral,
atau memusat. Jadi ragam hiasnya ada di pusat, ya, di tengah. Kemudian yang ketiga yaitu pola repetisi, pengulangan. Polanya kan satu bentuk ini ya, bentuk ini bentuk pokoknya. Nah bentuk pokok ini diulang-ulang, nah ini repetisi. Ini teratur, pola teratur banyak terdapat pada ragam hias geometris. Dan pola teratur ini dalam pembuatannya harus menggunakan alat bantu, jangka, dan penggaris. Kemudian yang kedua yaitu pola tidak teratur atau ekspresif. Nah ini contohnya ya, batik. Ini ada pengulangan pola, di sini ada motif ikan. Nah di sini sudah ada ikan, tapi apakah harus sama ikannya? Bisa beda ukuran, makanya di sini tidak dikatakan teratur ya. Kemudian yang ini, yang tengah ini kelihatannya juga kalau kita lihat sepintas itu teratur. Padahal ini kalau diamati juga tidak teratur, arahnya beda-beda. Ada yang searah jarum jam, ada yang berbeda. Kemudian yang ketiga ini juga tidak teratur. Ekspresif ya, pola tidak teratur atau ekspresif. Jadi kalau yang pola teratur itu bentuknya teratur, terukur ya, besar kecilnya sama seperti ini, besar kecilnya sama dan memiliki keseimbangan yang sama. Pola tidak teratur, pengulangan pola ragam hias yang tidak teratur dan tidak terukur. Susunannya acak, ukurannya beda, namun tetap memperhatikan keseimbangan. Artinya supaya didapat keseimbangan, seluruh media gambar ini harus diisi dengan motif. Karena kalau bidang gambar ini tidak diisi secara keseluruhan, nanti keseimbangannya tidak akan terjaga. Nah, prosedur ini secara singkat saja ya, prosedur menggambar ragam hias. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan alat. Jadi bahannya apa saja, alatnya apa saja disiapkan. Termasuk kalau mau gambar pola teratur, berarti harus menyediakan jangka dan mistar. Menentukan tema ragam hias yang akan digambar apa, apakah flora, apakah fauna, apakah geometris, ataukah figuratif. Ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Menentukan teknik menggambar, nah itu tadi apakah mau pakai teknik mistar ataukah mau pakai teknik manual. Menentukan bidang ragam hias, menentukan bidang ragam hias. Tadi sudah dikatakan ya, ragam hias dibuat sesuai dengan bidang. Jadi kalau kalian akan menggambar ragam hias bentuk persegi, berarti motif yang harus dibuat itu harus mengisi bidang persegi tadi. Kalau kalian akan menggambar ragam hias bentuk segitiga, berarti motif yang digambar itu harus mengisi bidang segitiga dan sebagainya. Kemudian kalau sudah ditentukan bidang ragam hiasnya, makanya untuk menggambar ragam hias itu kalau kalian akan menggambar bentuk persegi, itu harus ada garis tepinya. Menggambar bentuk segitiga ya harus ada garis tepi segitiga. Ya. Makanya nanti kalau kalian akan menggambar ragam hias itu harus dibuat garis tepi terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat sketsa ragam hias. Dibuat sketsa dulu, mewarnai ragam hias dan penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir itu bisa dengan memberi background. Background untuk ragam hias di sini agak beda dengan background pada waktu kalian menggambar flora fauna. Untuk background ragam hias itu rata tapi dibuat secara tipis. Lebih tebal motifnya ya, motifnya lebih tebal. Kemudian backgroundnya itu menggunakan warna yang tipis atau menggunakan warna yang lebih muda. Sehingga
nanti motifnya tetap muncul. Rata ya, nggak usah backgroundnya nggak usah pakai gelap terang. Sama di dalam menggambar ragam hias di sini, teknik pewarnaannya agak beda. Kalau pada gambar flora fauna dulu pewarnaannya harus memperhatikan gelap terang, kalau pada ragam hias itu boleh memperhatikan gelap terang, boleh juga pewarnaannya secara blok atau satu warna saja. Itu bedanya ya. Nah, ini yang Ibu sampaikan mengenai menggambar ragam hias. Nah, nanti setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sekali lagi Ibu ingatkan, tugas-tugas, baik tugas dari Ibu maupun tugas dari yang lain, itu tolong secepatnya dikerjakan, agar Bapak Ibu guru itu memberi nilai bisa lancar. Nanti kalau nilai kalian kosong, kalian juga akan diberi kosong. Ya, maka dari itu, secepatnya tugas itu dikerjakan. Itu saja pesan Ibu, dan Ibu akhiri untuk kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, jangan dilupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.